Presiden Prabowo Subianto akhirnya melempar bom di mimbar sidang tahunan MPR RI. Tak ada angin, tak ada hujan. Ia menyinggung luka lama yang kian membusuk di sektor sumber daya alam. Kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kebocoran anggaran dan penggerusan ekonomi itu dibuktikan dengan langkah ekstrim penutupan 1.000 kawasan tambang ilegal di Bangka Belitung. Penertiban tersebut menjadi bukti banyaknya lubang kebocoran di sektor kelautan dan pertambangan. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Angka 1.000 tambang ilegal itu bukanlah jumlah sepele. Ini juga bukan sekedar deretan lubang galian rakyat jelata yang mencari sesuap nasi dengan cangkul seadanya. Ini potret nyata industri gelap berskala jumbo. Selama bertahun-tahun, operasi haram ini mengeruk isi bumi Indonesia tanpa permisi, tanpa pajak, dan meninggalkan kerusakan lingkungan yang amat parah. Gilanya, semuanya dilakukan tanpa rasa bersalah dan sebelum era Prabowo, tidak ada tindakan hukum berarti. Namun kejutan sebenarnya bukanlah sekedar statistik penutupan tambang tersebut. Bagian paling menohok justru muncul saat Presiden mengarahkan telunjuknya langsung ke jajaran petinggi keamanan negeri ini. Prabowo dengan nada tinggi mempertanyakan dedikasi serta integritas aparat di lapangan, serta menelanjangi rahasia umum adanya tangan-tangan kuat yang memasang payung perlindungan di balik bisnis ngawur tersebut. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertibkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kalimat tegas dari Prabowo ibarat godam yang menghantam tembok rahasia. Publik sudah lama paham, mustahil ribuan alat berat beroperasi bebas, ribuan ton biji timah keluar masuk pelabuhan secara ilegal, dan pundi-pundi triliun rupiah mengalir begitu saja tanpa keterlibatan aparat yang melacurkan diri. Prabowo menegaskan, bintang di pundak tak boleh lagi dijadikan tameng untuk melindungi praktik haram yang merobek kedaulatan negara, serta merampok hak rakyat secara terang-terangan. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Hasil dari penertiban itu pun langsung terlihat di pembukuan keuangan. Ketika keran kebocoran disumbat dan tambang ilegal digulung, napas PT Timah yang semulanya sesak mendadak lega. Laba perusahaan plat merah itu pun langsung melonjak drastis. Prabowo membuka data, dalam 6 bulan pertama tahun ini, PT Timah mencetak rekor. Labanya meraup 2,7 triliun rupiah, terbang tinggi 900% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja PT Timah sebagai perusahaan terbuka ini bukan main-main. Valuasinya mengangkasa 280% dibandingkan Agustus 2025. Hasilnya, kekayaan pemegang saham ikut ketiban durian runtuh, naik hingga 300%. Ini membuktikan rumus sederhana. Kekayaan alam bangsa ini sebenarnya sangat cukup untuk membiayai pembangunan, asalkan tidak dirampok oleh oknum seragam yang bersekongkol dengan mafia. Penutupan 1.000 tambang ilegal menjadi sinyal keras. Di era Prabowo, tidak ada lagi ruang kompromi dan main-main soal korupsi, termasuk di sektor sumber daya alam.
Bintang di pundak maupun pangkat tinggi tidak akan dijadikan tameng bila terbukti bersekongkol menggerogoti uang rakyat. Gertakan dan ketegasan Presiden di mimbar parlemen ini harus dikunci hingga tuntas, menyeret para mafia dan perwira pelindungnya ke meja hijau, agar kerusakan di negeri ini tak berulang, yang hanya menguntungkan para pencoleng. Men of our time.